Anies ini memang udah biasa teman-teman jadi pembicara di forum-forum internasional kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Insan di mana saja berada, apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah. Jumpa lagi ya kita dengan Al-Insan. Saya Legisan dari studio Al-Insan di Jakarta ya. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita jumpa dalam Apa Kabar Anies ya pagi hari ini. Ini menarik nih teman-teman bahwa 2 hari yang lalu Pak Anies pergi ke Singapura ya. Coba kita cek dulu beritanya. Ini dilansir langsung oleh KBN News ya. KBN News itu adalah kantor berita yang memang langsung menyoroti perjalanan dan perkembangan Pak Anies ya. Diberitakan oleh KBN News, Anies Baswedan membahas gerakan reformasi dan implikasinya bagi demokrasi di Indonesia, dan ini disampaikan oleh Pak Anies di depan ISIS ya. ISIS ini adalah Institute for Southeast Asian Studies, Yusof Ishak Institute ya. Ini di Singapura dan acara itu berlangsung di Hotel Shangri-La Singapura ya. Luar biasa ya. Jadi Pak Anies ini memang udah biasa teman-teman jadi pembicara di forum-forum internasional kan. Nah ya karena memang Pak Anies sendiri kan juga pernah jadi rektor Paramadina ya, pernah menjadi menteri pendidikan, dan bahkan sejak beliau kuliah sudah biasa bicara dalam forum-forum internasional. Nah ini menegaskan ya kepada kita semua bahwa Pak Anies ini memang kapasitasnya, kapabilitasnya, pergaulannya memang udah pergaulan tingkat dunia, betul nggak? Nah itu artinya meyakinkan kita semua bahwa calon presiden kita ini adalah orang yang punya kemampuan, punya kompetensi untuk membawa Indonesia sejajar dengan dunia, kan itu artinya kan? Nah coba kita dalami sedikit lagi ya. Anies Baswedan PhD menjadi pembicara di acara forum diskusi ISIS ya tanggal kemarin ya di Hotel Shangri-La Singapura ya. Pak Anies mendapatkan kesempatan ya hal ini mewakili Indonesia, dan saat itu bersama dengan Yeni Wahid ya. Beliau dari juga Institut Wahid Institute ya, beliau ke sana, dan tema yang dibawakan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, yaitu tentang political outlook in Indonesia. Ini tema yang sangat penting ya. Anies Baswedan mendalami dalam gerakan reformasi dan implikasinya bagi demokrasi di Indonesia. Menurut Pak Anies ya, beliau menyatakan kebahagiaannya yang luar biasa berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi ISIS Yusof Ishak ini. Anies terpilih mewakili Indonesia meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Jadi artinya meskipun beliau sudah nggak gubernur, tapi dunia masih mengakui dan mengundang beliau ya, artinya sebagai orang yang pakar tapi juga punya experience ya, punya pengalaman di bidangnya gitu ya. Pak Anies sendiri menyatakan ya kegembiraan ya, dan momen ini kata beliau memantik ingatan kita semua pada agenda reformasi ya, yaitu apa, di saat dulu ya 1998 ya di Indonesia memang terjadi reformasi yang luar biasa kan. Nah ini political outlook in Indonesia ini memang pasti mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1998 dulu. Nah Pak Anies tuh mulai itu membicarakannya dari situ, bagaimana saat itu ada amandemen Undang-Undang 45 ya, yang melakukan pembatasan masa jabatan ya, kemudian memberikan otonomi daerah seluas-luasnya dan penegakan supremasi hukum.
Dengan segala pandangan politik yang ada saat ini, perlu dilakukan upaya dan diskusi mengenai bagaimana cara kita mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, nanti kita akan dalami lagi ya mengenai apa poin-poin dari perjalanan Pak Anies Baswedan ke Singapura sebagai pembicara ini. Tapi dalam berita ini kita ingin mengabarkan pada kita semua bahwa Pak Anies Baswedan ya, sudah biasa menjadi pembicara di level internasional. Ini artinya menegaskan bagi kita semua bahwa capres kita ini bukan capres yang kaleng-kaleng ya. Ini capres yang punya kompetensi, punya keseriusan dan cocok buat Indonesia. Memang dalam 2-3 hari ini kawan-kawan di mana saja saya itu menyaksikan betul berulang-ulang. Saya menyaksikan kemarin ada kunjungan Pak Datuk Sri Anwar Ibrahim ke Indonesia, berikan pidato hampir 1 jam di depan para pemimpin Indonesia. Saya berulang-ulang mendengarkannya. Ya nanti kapan-kapan kita ulas ya dalam forum kita ini. Saya akhirnya membayangkan, harusnya itu pemimpin Indonesia itu sekali begitu, ya kan? Mampu mengucapkan pikirannya dengan tanpa teks, mampu mengulas berbagai permasalahan yang ada di negara kita, dan mampu memberi solusi dengan perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Jadi wawasannya, khazanah pengetahuannya itu memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi negara besar seperti Indonesia. Ya, Malaysia dulu mereka beruntung dapat Mahathir Mohamad, kemudian sekarang beruntung lagi dia dapat Sri Anwar Ibrahim. Nah, kita doakan memang untuk Indonesia ya mestinya itu sejajar atau bahkan lebih baik dari Datuk Sri Anwar Ibrahim. Nah, ini dibuktikan Pak Anies pergi ke Malaysia memberikan presentasi di sana. Saya kira akan banyak ya puluhan, ratusan, ribuan kesempatan yang akan ditangani oleh Pak Anies di forum-forum internasional. Oke, teman-teman, salam bahagia, salam perjuangan untuk kemenangan Pak Anies Baswedan. Semangat ya, jumpa lagi nanti dalam segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.